Seorang perempuan berinisial NJ nekat bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. NJ tewas ketika karena alami luka berat di bagian kepala. Korban diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan cara meloncat dari atas jembatan Liliba karena tidak dapat mengikuti wisuda. Korban merupakan mahasiswi salah satu universitas swasta di kota Semarang. Menurut saksi, kematian korban diketahui saat pacar korban datang Rabu malam. Dalam rekaman video amatir warga, tampak seorang wanita berdiri di atas balkon jendela kaca. Seorang mahasiswi di salah satu universitas negeri di Kota Padang mengaku sebelumnya menginap di hotel bersama kekasihnya. Seorang mahasiswi berinisial DW ditemukan tewas di dalam kamar indekosnya di Jalan Kijang Utara, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang pada Senin sore, 21 Agustus. Di dekat tubuh korban, polisi menemukan sejumlah obat. Seorang mahasiswa, khususnya yang berada di rentang usia 18-25 tahun, sedang memasuki fase kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Di usia ini, mereka tidak hanya dihadapkan dengan tuntutan akademik yang semakin meningkat, seperti ujian, tugas, dan proyek kelompok, tetapi mereka juga dihadapkan dengan tantangan sosial. Mereka mulai membangun jaringan, beradaptasi dengan lingkungan kampus yang baru, dan mungkin bagi sebagian dari mereka ini adalah kali pertama mereka menjalani kehidupan yang jauh dari keluarga. Dan ditambah lagi di era digital saat ini semakin rumit dengan tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial. Dengan tekanan dan ekspektasi ini sangat mudah untuk mengabaikan kesehatan mental. Namun ironisnya di tengah kesibukan dan tuntutan yang ada, kesehatan mental jadi aspek utama yang paling penting untuk diperhatikan. Nah, di konten kali ini kita akan membahas sebuah isu yang mungkin sering dilupakan, namun memiliki dampak besar untuk kehidupan, terutama bagi para mahasiswa, yaitu kesehatan mental. Ini adalah isu yang sangat penting mengingat tekanan dan tuntutan yang dihadapi oleh para mahasiswa saat ini. Kalau kamu mahasiswa yang sedang merasa stres, kamu wajib like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten seru dari channel ini. Maraknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Fenomena ini menarik perhatian dan kekhawatiran bagi banyak pihak. Meskipun ada berbagai alasan yang mendasari tindakan tragis tersebut, salah satu faktor utama yang sering disebut-sebut sebagai penyebabnya adalah gangguan mental yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Kondisi kesehatan mental yang tidak stabil bisa menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan tindakan ekstrim, seperti bunuh diri. Salah satu sumber terpercaya, Nuansa Universitas Diponegoro, menyoroti pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Mereka menekankan bahwa kesehatan mental bukan hanya tentang bagaimana kita merasa, tetapi juga tentang bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Saat pertama kali memasuki kampus, banyak mahasiswa yang merasa canggung, tidak yakin, atau bahkan merasa sedikit takut. Kondisi kesehatan mental yang baik memungkinkan mahasiswa untuk beradaptasi dengan cepat, membangun hubungan baru, dan merasa nyaman di lingkungan baru. Ranakannews.com juga menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mental yang baik dapat mendorong untuk memiliki tubuh yang sehat. Pikiran yang sehat akan menimbulkan energi positif, yang nantinya bisa menangkal energi negatif penyebab berbagai macam penyakit, seperti stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Selain itu, Ranakannews.com juga menyoroti pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Dengan kesehatan mental yang baik, mahasiswa bisa memiliki fokus dan konsentrasi yang baik juga. Betapa mudahnya menyelesaikan tugas dan mempersiapkan ujian ketika pikiran kita jernih atau bisa berkonsentrasi dengan sepenuhnya. Lantas, apa aja sih gangguan kesehatan mental yang dihadapi oleh mahasiswa? Dan adakah cara untuk mengatasi masalah kesehatan mental ini? Berdasarkan artikel dari Universitas Prasetya Mulia yang mengutip dari situs kemdikbud.go.id pada tahun 2020, gangguan kesehatan mental kini menjadi isu yang sering ditemui di antara kelompok usia 18 sampai 25 tahun.
Hal ini khususnya berkaitan erat dengan mahasiswa. Hampir 64% dari generasi muda saat ini menghadapi kecemasan dan 61,5% diantaranya menunjukkan tanda-tanda depresi. Kecemasan adalah respon alami tubuh terhadap stres. Namun ketika kecemasan tersebut terjadi berlarut-larut dan mengganggu aktivitas sehari-hari, itu bisa menjadi masalah yang serius. Banyak mahasiswa yang merasa cemas tentang masa depan mereka, prestasi akademik, atau bahkan tekanan sosial di lingkungan kampus. Selanjutnya ada depresi. Ini bukan hanya sekedar perasaan sedih, tetapi kondisi serius yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang, termasuk kemampuannya untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Insomnia atau kesulitan tidur menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa. Menurut Jurnal Psikologi Ilmiah Universitas Negeri Semarang, insomnia disebabkan oleh masalah psikis pada seseorang, rasa cemas dan perasaan takut yang berlebihan, bekerja terlalu lama dan keras, hingga rasa sakit dan perasaan yang tidak menyenangkan. Dengan beban tugas dan kegiatan lainnya, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan tidur atau kualitas tidur yang buruk. Tidak hanya itu, situs kesehatan terpercaya Hello Sehat juga menyoroti masalah kesehatan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa. Salah satunya adalah gangguan makan, baik itu anoreksia, bulimia, dan binge eating. Gangguan makan memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Di tengah tekanan dan tantangan, beberapa mahasiswa mungkin mencari jalan keluar dengan menggunakan zat-zat terlarang. Menurut artikel Tempo.co, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose telah memberikan pernyataan mengenai situasi narkotika di Indonesia. Ia mengatakan bahwa ada peningkatan signifikan dalam penggunaan narkotika di kalangan mahasiswa di negara ini sejak tahun 2021. Ini bukan hanya beresiko bagi kesehatan fisik, tetapi juga bisa menghancurkan masa depan seseorang. Menurut artikel dari Universitas Prasetya Mulia, manajemen waktu menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan mahasiswa. Mengapa demikian? Karena dengan kemampuan mengatur waktu yang baik, mahasiswa bisa mengalokasikan waktu untuk berbagai aktivitas dengan lebih efisien. Sebagai contoh, saat mahasiswa memiliki banyak tugas dan deadline yang berdekatan, tanpa manajemen waktu yang baik, mungkin mahasiswa akan merasa keteteran dan stres. Namun, dengan membuat jadwal kegiatan yang memprioritaskan tugas-tugas penting, mahasiswa bisa memastikan tugasnya sesuai dengan urutan dan selesai tepat waktu. Selain itu, dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa memastikan bahwa ada waktu khusus yang dialokasikan untuk istirahat. Oleh karena itu, belajar manajemen waktu yang baik bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan waktu untuk istirahat. Lalu, salah satu hal yang sering diabaikan ketika berbicara tentang kesehatan mental adalah keterkaitannya dengan pola hidup sehat. Seperti yang telah ditekankan oleh Kompas.com, menerapkan pola hidup sehat bisa memiliki dampak langsung terhadap kesehatan mental. Seperti olahraga teratur, ini bukan hanya bermanfaat untuk tubuh kita dari segi fisik, tetapi juga bermanfaat untuk psikologis. Saat kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin yang biasanya dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Endorfin ini dapat meningkatkan mood kita, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan demikian, rutinitas olahraga yang konsisten bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga keseimbangan pikiran. Tips selanjutnya adalah bersosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, bersosialisasi dan menjalin relasi yang suportif memiliki peran penting dalam kesehatan mental dan emosional. Menurut Dr. Ciptati, Ketua Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Institut Teknologi Sumatera menyebutkan pentingnya bersosialisasi tidak hanya terbatas pada aktivitas sehari-hari. Ia menekankan pentingnya memperbanyak teman dan memperluas jaringan sosial. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki teman dan relasi yang suportif, kita memiliki sumber dukungan ketika menghadapi tantangan dan tekanan. Teman-teman bisa menjadi tempat untuk berbagi cerita, mencari solusi, atau hanya sekedar menghabiskan waktu untuk melepaskan penat. Tips terakhir adalah konseling. Kesehatan mental merupakan aspek yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Namun seringkali ada stigma di masyarakat yang membuat seseorang ragu untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah kesehatan mental.
Padahal seperti halnya penyakit fisik, masalah kesehatan mental memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal terjebak dalam perasaan negatif, kesulitan tidur, atau bahkan merasa tidak mampu untuk menghadapi tekanan sehari-hari, mungkin ini saatnya untuk mempertimbangkan bantuan dari profesional. Seorang profesional di bidang kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater memiliki keahlian khusus dan pelatihan untuk membantu individu mengatasi masalah kesehatan mental. Penting untuk diingat bahwa mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah langkah baik untuk menjaga kesejahteraan diri. Setiap orang memiliki batas ketahanan masing-masing, dan tidak ada salahnya untuk mencari bantuan saat merasa membutuhkannya. Kesehatan mental seringkali dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Namun sebenarnya ini adalah aspek kesehatan yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental yang baik memungkinkan kita untuk beraktivitas dengan baik, menjalin hubungan yang sehat, hingga menghadapi tantangan sehari-hari dengan kepala dingin. Di sisi lain, kesehatan mental yang tidak ditangani bisa menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan untuk belajar, hubungan sosial yang retak, hingga resiko untuk bunuh diri. Kita semua, terutama di lingkungan kampus, harus memiliki kesadaran diri tentang kesehatan mental. Kesadaran ini bukan hanya tentang mengetahui apa itu depresi atau kecemasan, tetapi bagaimana cara kita mendukung teman atau keluarga yang mungkin menghadapi masalah tersebut. Dan dengan bersama-sama membangun kesadaran dan memberikan dukungan, kita semua bisa memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki kehidupan kampus yang sehat, produktif, dan bahagia. Thank you guys sudah mau nonton video ini sampai habis. Komen di bawah kalian mau kita bahas apa lagi. See you on the next video. Bye!